Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman sekalian, alhamdulillah ketemu lagi di channel Christian Surono Putra. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu dan kehidupannya senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, pada kesempatan yang baik ini saya mau share salah satu hal yang bagi saya pribadi ini sesuatu hal yang sangat berarti ketika saya membangun sebuah bisnis. Saya banyak terbantu dari banyak video yang di-share di channel YouTube Koh Denny Santoso. Jadi beliau ini adalah salah satu seorang digital marketer expert ya, yang sudah cukup lama bermain di digital marketing yang ada di Indonesia. Kelebihan dari Koh Denny ini adalah salah satunya kemampuan beliau untuk menggambarkan suatu framework bagaimana digital marketing itu berjalan, bagaimana digital marketing itu bekerja. Sehingga banyak sekali video yang saya tonton dan gratis ya, karena melalui channel YouTube teman-teman pun bisa melakukan hal yang sama. Sampai akhirnya saya membeli beberapa buku yang ditulis oleh Koh Denny Santoso. Salah satu buku yang bagus banget menurut saya adalah buku List Building Black Book. Jadi buku ini memberikan apa saja yang diperlukan bagi saya dan mungkin teman-teman juga untuk bisa jualan online laris manis Tanjung Kimpul gitu ya. Saya ingin teman-teman bayangkan aja ketika teman-teman bangun di pagi hari, kemudian beribadah ya, sholat subuh, kemudian makan, kemudian setelah makan mungkin olahraga. Nah, ketika sebelum olahraga ini kemudian teman-teman posting di story WA iklan apapun itu produk teman-teman. Jadi posting di story WA, iklan, disertai copywriting yang menarik. Kemudian HP itu ditaruh di kamar atau mungkin di meja rumah, kemudian ditinggal pergi. Bisa ngantar anak istri, bisa mungkin olahraga, atau jalan-jalan kemana gitu ya. Ditinggal. Kemudian jam 9 atau jam 10 balik lagi. Kemudian lihat HP-nya, ternyata sudah ada ratusan yang mau beli dari ngiklan pagi-pagi tadi ya, jam setengah 7 pagi. Nah, mengapa bisa demikian? Karena memang coba teman-teman bayangin aja ketika teman-teman itu punya database kontak WA, taruhlah misalnya 10.000 kontak WA. Dan ketika teman-teman posting di story WA yang nonton itu misalnya ada 1.000 orang, ada 2.000 orang, apa iya nggak ada yang beli gitu ya. Nah, alhamdulillah saya pun merasakan hal yang serupa. Jadi dulu ketika masih aktif banget berjualan online sebelum ada tim, itu saya sering posting jualan dari saya jualan buku teman-teman dari beberapa toko buku. Saya berakad samsaroh makelaran, jadi mereka saya jualkan, kemudian saya dapat komisi sekian rupiah, sekian persen gitu ya. Saya foto buku-buku dari toko, dari supplier, kemudian saya share ke story WA. Itu banyak banget yang beli, sampai kewalahan ya, dari pagi sampai sore itu saking banyaknya itu. Mengapa bisa demikian? Mengapa kontak WA-nya bisa banyak banget? Karena saya melakukan aktivitas list building. Sebenarnya apa sih poin inti dari list building itu? List building itu artinya kita mengumpulkan database target market kita, sehingga ketika kita punya sebuah produk, baik itu produk fisik ataupun produk digital atau jasa, kita sudah punya customernya, calon pembelinya itu sudah ada, list target marketnya itu sudah ada, pasarnya itu sudah ada. Kebanyakan teman-teman yang mulai awal berjualan, mulai awal membangun bisnis online, itu biasanya berfokus pada produk, ya enggak?
wah aku kalau mau jualan apa ya gitu ya. Jarang kemudian yang berpikir kontakan saya, database list WA kenalan saya itu berapa banyak gitu ya. Itu jarang banget. Rata-rata mindsetnya masih berpikir tentang produk. Akibatnya apa? Ketika mereka menemukan sebuah produk yang kira-kira itu sesuatu hal yang bakal laris, kemudian di share di story WA, di sosmed, ternyata klik 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 tidak ada yang beli gitu ya. Mengapa? Ya karena memang mereka tidak berfokus kepada calon pembelinya. Sementara kalau di jualan online teman-teman itu fokusnya terbalik. Tidak produk oriented tetapi berfokus kepada market, calon pembeli. Artinya apa? Dalam konteks WhatsApp tadi saya mengumpulkan ribuan calon pembeli, puluhan ribu calon pembeli, sehingga ketika saya berjualan apapun itu, customer-nya itu sudah ada. Teman-teman, awalnya saya berjualan buku ya. Berjualan buku, kemudian coba-coba ada teman yang laptopnya mau dijualin. Kemudian saya bantu untuk menjualkan. Ternyata ada juga yang beli gitu ya. Saya pikir ketika saya sudah rutin berjualan buku, ternyata saya pikir itu nggak ada kalau jualan laptop. Wah kayaknya nggak laku ya. Coba-coba aja deh, posting. Ternyata ada juga. Kemudian ada teman-teman yang lain yang jualan sirwal ya, celana panjang di atas mata kaki. Ada teman di kantor minta tolong, Pris, coba aku dijualkan gitu ya, ini produk sirwalnya. Ya coba posting. Ternyata ada juga yang beli. Saya pikir saya yang biasa jualan buku, apa iya akan ada yang beli jualan ketika saya berjualan celana gitu ya. Ternyata ada juga gitu ya. Ketika istri di rumah buat snack ya lebaran, yang saya tuh nggak terlalu paham ya kalau urusan buat nastar dan sebagainya. Coba-coba foto, ternyata ada juga yang beli. Kemudian ketika saya share ya jualan HP, ternyata banyak juga gitu ya. Mengapa bisa demikian? Karena saya mempunyai database kontak WhatsApp yang banyak. Ketika saya jelaskan seperti ini, banyak kemudian yang bertanya, Mas gimana sih caranya kok Mas Pres bisa punya kontak WA puluhan ribu dan bisa closing banyak itu ya. Nah, semuanya dijawab dengan sangat baik. Frameworknya, kerangka berpikirnya digambarkan dengan sangat bagus di buku List Building Black Book. Jadi mungkin kalau teman-teman yang jago ads ya, baik FB Ads, kemudian IG Ads, ada yang TikTok sekarang ya, itu bagus, tetapi perlu dilengkapi dengan kerangka atau framework. Karena Facebook, kemudian Instagram itu sebenarnya bukan tempat jualan online ya, dalam arti sebenarnya adalah bersosial media. Kalau dalam digital marketing itu istilahnya tempat traffic itu lalu lalang ya, sehingga mereka harus kita masukkan ke dalam kolom kita, baik itu di email atau di kontak WhatsApp. Itu yang dilakukan. Sehingga mengapa kemudian ketika saya posting jualan apapun itu biasanya laku. Ya, bahkan ketika saya membutuhkan investor, jadi orang yang mau memodali usaha yang saya lakukan, itu banyak yang daftar itu. Ada yang mau ngasih modalnya per orang 2,5 juta, dulu saya pernah buka. Ada yang mau ngasih 1 juta, ada yang mau memberikan 5 juta, bahkan ada yang mau memberikan 10 juta gitu ya untuk saya kelola. Kenapa kok bisa mudah banget mendapatkan investor atau pemodal? Karena saya melakukan aktivitas list building gitu ya. Itu teman-teman, jadi mulai dilakukan list building. Intinya adalah skill bagi teman-teman untuk mengumpulkan database market atau calon pembeli. Kalau buku list building tulisan Denny Santoso ini, dia memang berpikirnya visioner ya, jauh ke depan,
Makanya kemudian beliau menggambarkan masa depan itu ketika sekarang bermunculan menjamur e-commerce dengan munculnya marketplace ya, Tokopedia, Shopee, dan lain sebagainya. Itu salah satu yang dihadapi oleh para pedagang itu adalah perang harga. Nah, sementara Kohden itu menggagas untuk keluar dari perang harga. Nah, gimana caranya? Ya, ini dengan eranya trade commerce ya. Ini teman-teman bisa lihat. Artinya eranya komunitas. Jadi, orang membeli sesuatu itu referensinya adalah kepada sebuah komunitas di mana dia meletakkan identitasnya kepada komunitas tersebut. Misalnya ya, orang yang suka memancing, maka seorang pedagang yang mengelola sebuah komunitas kumpulan orang-orang yang suka memancing, dia akan mengumpulkan, kemudian misalnya di dalamnya adalah berjualan pancing, berjualan pakan ikan itu seperti apa dan sebagainya. Basisnya itu adalah di komunitas. Tapi ini agak panjang penjelasannya ya. Tapi poinnya dimulai dari list building. Bahkan content creator ya, membuat konten itu tidak akan bisa melakukan monetize kalau dia tidak melakukan aktivitas list building. Nah, ini teman-teman, kita akan lihat coba daftar isi ya. Kita belajar tentang foundationnya apa saja, mindset yang harus dimiliki, kemudian belajar tentang path to money ya, kemudian belajar tentang framework, kemudian melakukan research, kemudian melakukan buyer persona terhadap ideal customer kita, product research, kemudian bagaimana mengotomatiskan bisnis kita, kemudian melakukan customer life cycle management, list building itu sendiri seperti apa, konten strategi, teknologi apa yang kita set up ya, bagaimana kita men-scale, menumbuhkan bisnis, bagaimana menumbuhkan traffic, tempat lalu lalang calon pembeli kita. Kita akan coba lihat halaman 37 teman-teman tentang framework ini ya, agar teman-teman bisa mendapatkan gambaran secara umum tentang apa sih sebenarnya isi buku dari list building black book ini. Dan mengapa saya katakan sangat bermakna bagi saya, karena ya dari sinilah saya bisa membangun bisnis online. Bahkan ketika membangun tim, dari mana saya dapat bisa punya karyawan, bagaimana saya bisa punya tim yang hebat ya, itu tidak lain dan tidak bukan ya karena dari aktivitas list building. Nah, ini teman-teman bisa lihat list building mastery framework. Jadi Kohden Santoso sendiri punya produk digital dan saya sudah belajar. Jadi semacam e-course ya. Itu harganya 1.800.000. Kalau dulu saya masih nggak tahu kalau sekarang udah naik lagi ya. Jadi ini teman-teman frameworknya, teman-teman bisa baca dari mulai membuat lead magnet yang bisa menimbulkan curiosity ya, artinya menimbulkan rasa penasaran. Kemudian dari lead magnet ini didapatkan database apa saja yang harus dilakukan berupa education ya, edukasi, kemudian kapan dilakukan jualan, ada proses tripwire ya, jualan yang murah-murah dulu mungkin ya, kemudian sampai akhirnya ke penjualan yang paling besar seperti apa. Frameworknya dijelaskan dengan bagus banget oleh penulisnya, ini Denny Santoso. Mungkin itu teman-teman yang bisa saya share. Jadi kalau teman-teman berjualan online, maka wajib hukumnya untuk bisa menguasai tentang list building. Nah, salah satu buku yang bisa dirujuk itu adalah List Building Black Book tulisan Denny Santoso. Terima kasih teman-teman udah menyimak, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk di-subscribe ya, biar ketika nanti ada video terbaru teman-teman bisa langsung mendapatkan notifikasinya, pemberitahuannya. Terima kasih. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.